Surat Al-A'raf ayat 175. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul ghafur. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan wa hiya sunnatullah wa hiya al-Qur'an wa sunnatur rasul. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan sebuah firman Allah yang berbunyi, watlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ini tugas seorang dai yang artinya coba dibaca Hari. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Tugas kita ini adalah menyampaikan ayat-ayat Allah pada umat. Tapi di antara umat yang mendengar ayat-ayat Allah tersebut akan ada yang berpaling. Rame ya. Rame. Nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa udah. Dengar ini kan. Masa keras-keras biasanya. Deket aja, kedekatan mendekat. Jadi mereka itu ada yang berpaling. Tugas seorang murabi menyampaikan aja. Walaupun ada yang berpaling, disampaikan aja ayat itu. Setelah itu mah tugasnya. Tugas kita menyampaikan ayat itu tugas. Adapun yang berpaling itu, ada orang yang udah bertahun-tahun bergabung bersama kita tiba-tiba berpaling dari dakwah. Fansalakha minha, berpaling darinya. Fa'atba'ahu syaitan, maka diikutilah oleh syaitan atau mengikuti syaitan. Udah dikasih tahu ya. Udah disampaikan ayat-ayatnya dengan jelas oleh para syekh. Kita sudah menerima ayat-ayat tersebut, mendapatkan penjelasan. Jangan sampai kita termasuk orang yang fansalakha minha, orang yang berpaling ya, orang yang melepaskan diri dari ayat-ayat Allah. Orang yang seperti itu nanti akan diikuti oleh setan. Setan itu adalah makhluk Allah yang memiliki misi menyesatkan. Jadi tersesat. Nah, salah satu adab kita ketika mendengar ayat Allah supaya mendapatkan rahmat Allah, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. Apabila kami mendengar ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, maka dengarkanlah. Ini kebanyakan kalau lagi acara-acara ya, di pramuka misalnya, pembukaan pertama
Mari kita dengarkan ayat suci Al-Quran. Itu gurunya ngobrol. Tidak ta'dim sama firman Allah. Bahkan di acara-acara ikhwah juga kebanyakan begitu sekarang. Tidak ta'dim dengan ayat Allah. Buku udah mulai dibaca Al-Quran. Malah ngobrol. Seharusnya kita fastamius, dengekan bae. Dengekan bismillah saya maca air Quran. Apalagi di acara katanya. Kita sebagai ikhwah itu harus lebih ta'dim dengan ayat Allah. Nah, suatu hari Rasulullah bersabda katanya, ada orang yang baca Quran tapi dibenci oleh Allah katanya. Sahabat bertanya, kok bisa sih ya Rasulullah? Yaitu adalah orang yang baca Quran sambil ngobrol dengan orang lain, kemudian baca lagi, ngobrol, baca lagi. Itu tidak ta'dim dengan obrolan dengan Allah, nggak fokus sama Allah. Alhamdulillah kita masih bersama ya. Mudah-mudahan kita jangan sampai fansalakho ya, sampai akhir hayat kita lah. Jelas orang-orang yang berkuburan di dalam dakwah itu tidak sedikit ya, tidak sedikit yang fansalakho minha fa'atmahu syaitan wa kana minal ghawin. Itu udah misi setan itu ghawin, menyesatkan. Kalau setan dapat menyesatkan satu orang dikasih hadiah oleh raja setan itu, hemat kamu, dikasih pelakat, dikasih sertifikat kata jenutin yang ya. Kalau nggak bisa gantian saya coba gitu. Saya mau goda Pak Hadi nih. Hadi sama saya digoda-goda. Suruh jangan diko, masih diko aja nih katanya. Kata setan yang satunya. Ke saya coba, saya lagi. Pak Haji itu kita godain yuk. Bikin sibuk dia, bikin administrasi sekolah, bikin sibuk, bikin nggak usah ngisi diko. Terus. Padahal kita sudah tahu. Gitu. Udah ayat-ayat Allah udah jelas. Nah, ayat ini berfungsi sebagai peringatan bagi orang-orang yang mendustakan dan tidak peduli wahyu Allah. Masya Allah ya, semoga ayat ini menjadi pecut bagi kita ya, sebagai peringatan. Kalau perlu kita hafal, gitu ya. Watlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Ketika Allah mengajak untuk kita beribadah sholat dalam surat Al-Ankabut ayat 45, ini satu kalimat dengan watlu, cuma di situ bedanya utlu. Bersama kalimatnya ada fil amar sama ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ada. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah
perbuatan keji dan mungkar. Sebelum kita melaksanakan sholat, sebaiknya kita adalah mengetahui ilmunya, yaitu ilmu yang ada dalam Al-Quran, ilmu tentang sholat. Kalau kita sudah mengetahui ilmunya, maka sholat itu akan mampu melepaskan diri seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Lagi-lagi kalau kita bilang ada orang yang sholat tapi tetap maksiat, salah khodirin ya. Pagi beriman, sore Sehat. tidak beriman. Ya. Belum. Kesimpulannya dari ayat ini adalah bagaimana kita menjadikan bacaan ayat-ayat Al-Quran itu yang kita baca itu membuat furqon, ya, pemisah antara keburukan dan kebaikan. Jangan malah kita campur aduk. Tapi kita tadi lagi kita manusia lemah ya. Pasti setiap ada kebaikan ada keburukan. Yang penting kita udah niat usaha ya untuk melepaskan diri dari setan tadi. Kita untuk senantiasa berada dalam petunjuk ya, bukan dalam kesesatan. Kalau kita tersesat, cepat-cepat istighfar. Kalau kita berbuat yang tidak baik, cepat-cepat istighfar. Ya, Rasulullah juga memberi motivasi kepada kita. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat dosa, tetapi bertobat. Justru ayat ini hadis ini suka membingungkan ya. Kalau kita tidak pahami. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat dosa tetapi bertobat gitu. Kenapa? Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi artinya kita juga tidak akan bisa terlepas dari perbuatan maksiat ya. Karena kita bakal maksum. Mungkin begitu pulang nggak disambut istri, merasa hati nggak enak, atau mungkin tersinggung sama istri. Nah, saat-saat itulah kita minta maaf, saling memaafkan gitu. Ya. Anak masih kecil dimarahan, belum layak dia dimarahan, dia belum ngerti ya. Anak kita marahan, pulang kerja kita capek marahan anak. Itu kan dosa, anak rewel kita. Nangis mulu marahin aja dah. Akhirnya nanti anak dibentuk jadilah anak pemarah. Kalau mau punya anak yang lembut ya dari sekarang kita. Mau punya cucu yang lembut hatinya ya dari sekarang sebagai kakek itu jangan kasar sama cucunya. Gitu. Dibentuklah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi motivasi kita untuk terus mempertahankan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu harus dijaga ya. Karena tidak ada jaminan Islam itu akan tetap ada pada diri kita. Tidak ada jaminan. Makanya kita harus berusaha menjaganya. Islam akan ada tapi tidak ada jaminan akan ada di diri kita terus menerus gitu. Yang tadi bilang itu pagi beriman, sore
Tidak kafir. beriman. Sore beriman, paginya kafir. Kan ada hadisnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.